Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi melalui program Bible Study Online CK7 yang membuat kita semakin mengerti maksud dan kehendak Allah bagi kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dan mengambil makna di dalamnya dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-26. Kalau di Alkitab saya, di buku saya itu halaman 593. Ya, mungkin sekitar 590 sampai 594 ya, kisaran halamannya. Di mana Daud tetap memperlihatkan kesetiaannya untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, walaupun dia sedang menghadapi pergumulan-pergumulan yang sangat berat. Yang hendak disampaikan kepada kita melalui pasal 26 ini, bahwa sekalipun kita tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup setia, hidup baik, hidup benar, hidup mengasihi Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan, bukan berarti bahwa kita tidak lagi mengalami masalah, ya. Bukan berarti kita tidak akan mengalami lagi kesulitan hidup, tantangan hidup dari hari-hari yang kita jalani. Kita akan tetap mengalami persoalan pergumulan hidup. Kita akan menghadapinya, Bapak Ibu saudara Tuhan. Jadi itu yang hendak mau disampaikan oleh pasal 26 ini. Bagaimana lengkapnya? Kita akan membaca, merenungkan pasal 26 dari Mazmur Daud ini. Setelah kita masuk hadirat Tuhan, kita memuji, menyembah Tuhan. Karena itu mari siapkan hati kita, angkat roh kita, naikkan pujian di hadapan Allah. Hinayasana warabana. Hore batakaya sekiri bina inayana mana Yesus Tuhan, terima kasih. Percaya Engkau pembela, Engkau ada di pihak orang benar. Rajaku yang duduk di tahta,
kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan, untuk selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu supaya kami menyenangkan hati-Mu. Karena itu periksa, selidiki hati dan batin kami ya Tuhan. Arahkan mata hati kami selalu tertuju hanya kepada-Mu. Arahkan langkah kami untuk terus hidup di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu dari Mazmur 26 ini. Kuduskan, urapi dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur 26 ini yang diberi judul doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Mazmur Daud. Dari ayat pertama kita akan membaca lebih dahulu sampai ayat yang ketiga. Saya akan pandu kita semua membaca ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup di dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Melalui ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini, kita diyakinkan bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil. Hakim yang adil. Daud di sini membawa seluruh perkara hidupnya, pergumulannya, masalah, apapun. Yang kemudian di Mazmur-Mazmur sebelumnya, dia berada dalam kondisi yang terjepit, dalam kondisi yang sulit, diburu-buru, ya dikejar-kejar, hendak dibunuh. Tapi dia bawa perkara semua di hadapan Tuhan. Dia tidak mengadu kepada orang lain. Sisi lain dia sedang mengasah juga talentanya. Dia sedang mengasah juga fisiknya, kemampuannya bertarung, berperang. Dia juga sedang mengurus pasukan-pasukannya, melatih mereka untuk berperang. Tapi lewat pelarian-pelarian yang ada, ya,
dia bergumul dengan Tuhan mengenai perkara yang sedang dihadapinya. Jadi dia bawa semua ke hadapan Tuhan. Alasannya sederhana, karena Daud percaya ya bahwa Allah akan membela dia. Karena Tuhan itu mengetahui jalan hidupnya. Karena itu semua yang diungkapkan oleh Daud di sini, bahwa Allah itu Allah yang adil, Allah yang mengetahui kehidupannya, akan berurusan, akan campur tangan, akan menyelesaikan semua perkara-perkara yang sedang dihadapinya. Ya, jadi Daud itu percaya kepada Tuhan bahwa dia akan membela Daud. Tuhan akan membela Daud. Karena apa? Karena Allah tahu, Allah mengetahui jalan kehidupan Daud. Bahwa Daud itu, ini yang diketahui oleh Tuhan, ya, bahwa Daud itu hidup di dalam ketulusan. Itu yang pertama. Lihat pertama ya. Dan itu bagian penting, bagian pertama. Sebab aku telah hidup di dalam ketulusan. Nih. Yang kedua, bahwa Daud itu percaya kepada Tuhan tanpa ragu. Wow. Jadi tanpa ada keraguan-raguan dia percaya kepada Tuhan. Dikatakan di sini, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Dan yang ketiga, bahwa karena Tuhan tahu mata hati Daud itu tertuju kepada Tuhan, ya, tertuju kepada Tuhan dan tertuju kepada kasih setianya. Wow, luar biasa. Itu alasan ketiga kenapa Daud percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan membela dia. Dan yang keempat, di bagian terakhir ayat yang ketiga ini, dan aku hidup di dalam kebenaran-Mu. Jadi yang keempat, karena Tuhan tahu Daud itu hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam Taurat, hidup di dalam tuntunan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan. Jika kita hidup di dalam kebenaran, maka pembelaan Tuhan ada atas kita. Amin. Dan kebenaran itu akan menuntun kita pada jalan yang benar tentu saja. Kebenaran, firman yang kita makan, kita renungkan setiap hari akan menuntun kita oleh Roh Kudus yang sudah diam di dalam hidup kita, mengingatkan, menuntun, mengarahkan kita kepada jalan kebenaran. Tetapi sebaliknya, jika kita hidup di dalam kefasikan, tidak takut akan Tuhan, jauh dari kebenaran firman, maka kefasikan itu akan menuntun kita ke jalan yang sesat, ke jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jadi, karena itu mari tinggalkan bentuk kefasikan, kejahatan, dosa, apapun juga, dan jangan hidup dituntun oleh dosa, dituntun oleh hawa nafsu, supaya hidup kita tidak binasa. Jangan hidup dituntun oleh kedagingan, sebab kedagingan kita akan menuai kebinasaan dari daging itu sendiri. Ya, nah, firman Tuhan berbicara jelas kepada kita hari ini. Ya, dari ayat pertama sampai yang ketiga yang kita bacakan tadi. Jadi firman Tuhan hendak menguatkan kita untuk kita tetap hidup di dalam ketulusan, di dalam iman yang kokoh kepada Tuhan, dan tetap tinggal di dalam anugerah keselamatan. Di sini kita belajar menghidupi firman itu, Bapak Ibu saudara Tuhan. Meski di tengah kesulitan, di tengah persoalan, di tengah situasi yang sulit, keadaan yang menjepit kita sekalipun, kita tetap harus berjalan atau hidup sesuai dengan firman. Menghidupi kebenaran itu hari lepas hari, tetap percaya. Anda yang kondisi sedang sakit, Anda kondisi dalam keadaan punya masalah yang berat, entah masalah ekonomi, persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan dengan anak, pendidikan, biaya hidup, apapun itu, tetap percaya kepada Tuhan.
Firman Tuhan mengatakan bahwa punya iman, yakin, percaya, iman sekecil apapun, maka kita bisa memindahkan gunung. Betul? Artinya apa? Punya iman yang serius, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya bahwa Allah sanggup menolong kita. Namun sekalipun ya dikatakan bahwa iman yang besar itu adalah iman yang memindahkan gunung, sekalipun hanya sebesar biji sesawi. Tapi kalau gunung itu pun tidak pindah, kita harus tetap percaya. Itulah iman yang benar. Iman yang benar. Jadi kalau iman yang besar itu memindahkan gunung, tetapi iman yang benar itu tetap percaya kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Sekalipun gunung tidak pindah. Sekalipun engkau belum sembuh dari penyakit. Sekalipun persoalanmu belum selesai. Sekalipun seolah-olah semua masih gelap. Sekalipun engkau masih dalam kondisi terjepit. Tetap percaya. Itu iman yang benar. Tetap percaya bahwa Tuhan membela kita. Tetap percaya bahwa Tuhan tetap beserta kita dan menolong kita. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka Kristus ada di pihak kita. Yesus tetap menjadi pembela perkara kita. Paling tidak, karakter kita semakin dibentuk, semakin diasah melalui pergumulan persoalan, melalui kesesakan hidup untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Itulah tujuan Kristus mengizinkan semua persoalan pergumulan hidup bisa kita alami. Ya. Menjadi murid Yesus artinya bahwa kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Artinya bahwa kita hidup melakukan, mengikuti firman Allah. Yaitu hidup tulus, iring Yesus, percaya Yesus bukan karena ada sesuatu. Percaya Yesus, ikut Yesus bukan karena supaya saya diberkati. Supaya persoalan saya selesai. Supaya saya hidup enak. Bukan itu. Alasan kita menjadi murid Yesus, alasan kita melakukan kebenaran. Tetapi membawa hidup untuk terus tulus mengasihi Tuhan. Karena memang Dia satu-satunya keselamatan. Karena memang Dia Tuhan, Dia Allah yang sejati. Karena memang tanpa Dia aku akan binasa. Dan karena kasih-Nya telah melawat kita dan menyelamatkan kita. Percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh dan tidak bergantung kepada yang lain. Tetap percaya dan mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat kehidupan kita yang bisa kita andalkan bahkan untuk perkara-perkara lainnya. Yang kemudian hati yang murni. Supaya apa? Kita siap untuk diuji, diselidiki. Ketika datang masalah, persoalan, pergumulan yang berat sekalipun, kita bisa lulus. Kita bisa keluar sebagai pemenang. Kita teruji di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tulus mengasihi Engkau. Ya, ini proses pembentukan karakter menghasilkan sesuatu yang murni, yang bersih. Sehingga ketahuan hati kita bahwa saya mengikuti Yesus itu bukan karena ada sesuatu. Tetapi memang karena hati saya mengasihi Dia. Dia yang telah mengasihi saya lebih dahulu. Begitu Bapak Ibu saudara Tuhan. Lalu kita mulai mengarahkan hati serius, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan mata kita hanya tertuju kepada Dia saja. Ya. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita dari ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Kita baca bagian ini. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk.
Aku membasuh tanganku tanpa tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Bukti bahwa kita hidup di dalam kebenaran akan terlihat pada perbuatan-perbuatan kebenaran, tindakan-tindakan kebenaran yang kita lakukan. Seperti yang disampaikan dari ayat 4 sampai yang ke-7. Ayat 4 sampai yang ke-7 ini persis sama seperti Mazmur pasal pertama, ayat pertama Bapak Ibu saudara Tuhan ya. Yaitu bahwa perbuatan-perbuatan kebenaran itu adalah tidak berkumpul dengan penipu. Tidak menempatkan para penipu sebagai penasehat-penasehat kita. Tidak bergaul dengan orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik, Minggu malaikat, Senin sampai Sabtu jadi halelupa, nggak jadi malaikat lagi. Hidup kacau kasar, berperilaku buruk. Di gereja haleluya di hari Minggu. Senin sampai Sabtu halelupa. Nah, kayak gitu. Itu namanya kita bermunafik riya. Ya, percaya tetapi ketika datang masalah, kita teriak, kita nangis, kita menggerutu, kita mengeluh. Di gereja kita berdoa, kita yakin, kita percaya Tuhan penolongku, Tuhan besertaku. Tetapi ketika datang sedikit masalah, kita panik, kita ngomel, kita marah-marah, kita ngamuk. Nah, ini namanya munafik namanya. Lalu apalagi diberitahu di sini, tidak mencontoh perilaku orang fasik. Ya, dan membenci segala perbuatan-perbuatan jahat yang biasa orang fasik lakukan. Kita tidak berdiri di pihak orang fasik. Kita tidak menyukai menyenangi perbuatan-perbuatan jahat mereka. Benci seluruh perbuatan jahatnya. Lalu kemudian ayat ke-6 diberitahu, menjaga tangan tetap bersih, membasuh tanganku tanpa tak bersalah. Ya. Tidak dikotori, tangan ini tidak dikotori oleh perbuatan-perbuatan jahat. Lepas dari semua perilaku, tindakan perbuatan jahat. Di sini Daud berucap, menyampaikan lewat mazmurnya, nyanyiannya di hadapan Allah dan doanya ke hadapan Tuhan. Bahwa terbukti saya tidak menumpahkan darah orang yang kau urapi, yaitu Saul. Saya tidak membunuh orang yang tak bersalah. Bahkan Tuhan meluputkan dia dari satu kesalahan ketika ingin membunuh si Nabal yang berlaku curang terhadap Daud. Dia hendak menumpahkan darah si Nabal. Lebih baik gua bunuh. Aku semalaman dengan anak buahku menjaga ternaknya. Ya, malam kedinginan, siang kepanasan, kira-kira gitu. Supaya ternak-ternaknya tidak dirampas, tidak dirampok. Malah aku cuma minta makanan, roti segala macam, dihina. Jadi Daud kepengen bunuh Nabal. Tapi istri Nabal, Abigail, dengan hikmat Allah melembutkan hati Daud. Dan meluputkan Daud, menyingkirkan Daud dari tangan yang berdarah. Menumpahkan tangan, menumpahkan darah dengan tangannya. Bapak Ibu saudara Tuhan, sebaliknya Daud itu berupaya menjaga supaya tangannya tidak kotor dan menjaga kakinya supaya arah langkahnya selalu menuju bait Allah, menuju hadirat Allah, menuju kehendak Allah, menuju kepada rancangan Allah, menuju kepada tuntunan Allah saja. Demikian hidup kita harusnya. Kita menjaga tangan kita, perbuatan kita, semua dari kefasikan, dari tindakan-tindakan kotor. Dan menjaga langkah kaki kita untuk hidup di dalam hukum-hukum Tuhan, di dalam kebenaran Allah, mengikuti Yesus, jadi murid Yesus, meneladani hidup Yesus, berjalan menuju rumah Allah dan persekutuan dengan orang percaya, menuju hadirat Allah, menikmati bait Allah, menikmati persekutuan intim dengan Allah, lewat doa fajar, lewat ibadah raya, lewat perenungan firman bersama-sama di Bible Study, lewat mesbah, doa keluarga, lewat
pikul, lewat perkumpulan apapun, persekutuan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kita. Melalui sarana-sarana dipersiapkan gereja kepada kita. Kita bawa hidup kita menuju rumah Tuhan, menuju mesbah, menuju hadirat, menuju tempat penyembahan bersama-sama. Kita memuji menyembah Tuhan. Menuju suatu tempat di mana kita membawa kurban syukur dalam ibadah raya bersama-sama dengan doa dan pujian. Nah, di sana kita akan menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita bisa merasakan hadirat Allah yang luar biasa menjamah seluruh kehidupan kita. Lalu mari kita bacakan ayat yang ke-8. Kita lanjutkan pembacaan kita. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Wow, ini kerinduan luar biasa dari Raja Daud. Daud sangat suka dekat dengan pondoknya, pondok Daud atau kemah Daud, kemah sembayang yang dibangun Musa dan juga kemudian dipakai oleh Daud menaruh tabut Allah di sana. Kemah sembayang, kemah Daud ini isinya hanya tabut Allah saja. Bagi umat Israel, tabut Allah merupakan simbol kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Itu tabut, ya, simbol dari kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Lalu ada dua kerub yang saling berhadapan dengan sayap yang sebelah terangkat, dua terangkat, dua ke bawah juga. Menyentuh tutup peti pendamaian. Itu bicara mengenai simbol kekudusan. Simbol keagungan, hadirat dan kemuliaan Allah yang bersemayam di atasnya. Jadi ketika tabut itu ada di tengah-tengah umat, mereka percaya Allah ada di sana. Allah berdiam di tengah-tengah umat. Nah, Daud itu mencintai kediaman Tuhan, mencintai hadirat Allah. Dia itu suka berlama-lama di hadirat Tuhan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Aku menghadap hadirat Tuhan di mezbah itu. Dia menghadap Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan. Lebih baik sehari di tempat itu daripada 1000 hari di tempat lain. Betapa Daud rindu hadirat Tuhan. Dia menumpahkan rasa kangen, rasa rindu, rasa nikmat, persekutuan, kasih. Dia menikmati yang namanya kemurahan Tuhan. Nah, hadirat Tuhan itu tak bisa ditukar dengan apapun juga yang ada di muka bumi. Apapun juga kemewahan nilai apapun yang bersifat duniawi dan materi tidak bisa mengganti hadirat Tuhan. Tidak bisa ditukar, tidak bisa dibanding dengan kemuliaan Allah. Daud itu merasakan itu dan menikmati. Sungguh dia sadar bahwa hadirat Tuhan itu segala-galanya dan membawa sukacita dan damai di dalam hidupnya. Saya percaya kita juga sebagai orang percaya milik Kristus, kita harusnya menempatkan hadirat Allah di atas segala-galanya. Mengutamakan persekutuan dengan Tuhan di atas segala-galanya. Di hadirat Allah kita bebas. Di hadirat Allah kita bisa lepas. Di hadirat Allah kita bisa dipulihkan. Di hadirat Allah kita bisa merasakan persekutuan damai dengan Allah. Indah, intim, luar biasa. Kita dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan. Kita merasakan betapa Tuhan cinta kepada kita. Kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu hadir, memulihkan, dan memberkati kita. Bapak Islam Tuhan, kita lanjutkan pembacaan kita. Ayat 9-12. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah. Yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Bapak Ibu Salam Tuhan, ini doa Daud supaya dia tidak terhitung dengan orang-orang fasik, para penumpah darah.
Tetapi Tuhan memperhatikan kondisi hatinya. Dan dia terus memuji, memuliakan Tuhan di rumahnya, di baitnya. Bahkan bersama dengan umat-umat Tuhan memuji, memuliakan Tuhan. Sebagai umat perjanjian baru, umat percaya, tentunya kita tahu bahwa rumah kediaman Tuhan itu adalah tubuh kita. Amin. Tubuh kita. Dan seperti Daud, kita juga merindukan bisa mencintai Tuhan, mencintai kediaman Tuhan, mencintai rumah Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, mencintai diri sendiri lebih dahulu. Menghormati, menghargai tubuh yang adalah bait Allah, rumah Allah. Mempersembahkan sebagai kurban persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan hidup egois, mengikuti mau diri sendiri, mengikuti daging sendiri, memuaskan keinginan-keinginan daging kita. Tidak. Mari bawa persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Cintai diri kita seperti Allah mencintai kita, yaitu menjaga hidup ini tetap berkenan, tetap kudus. Sebab tubuh jasmani ini adalah milik Allah. Ya, kita peduli dengan kesejahteraan diri kita. Kita peduli dengan kondisi jasmani tubuh maupun rohani kita. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah milik Allah? Roh Allah tinggal di dalam diri kita, bersemayam di dalam diri kita. Ya. Yang kedua, apa yang kita lakukan sebagai umat perjanjian baru? Bahwa kita mencintai rumah Tuhan, kediaman Tuhan. Yang kedua adalah mencintai kekudusan hidup. Mencintai kekudusan hidup. Kekudusan itu adalah salah satu sifat moral Allah. Dan tanda hidup orang-orang yang menjadi milik Kristus. Tanda orang-orang yang hidup dalam hadirat Allah. Bukan cuma soal moralitas biasa, kita benci dosa atau apapun juga. Tetapi kekudusan itu adalah sifat non-moral, sifat moral dari Allah. Sifat moralnya Allah. Karena itu sifat moral ini juga harus ada di dalam setiap orang percaya miliknya Allah. Kalau kita mencintai Allah, mencintai rumah Allah, cintai kekudusan. Hormati kekudusan. Allah adalah Allah yang kudus. Nah, sifat moral yang lain selain kudus dari Allah adalah kasih, adil dan benar. Jadi 3 itu adalah sifat moral Allah. Kasih, kudus, adil dan benar. Kita orang percaya harus menghidupi bagian tersebut. Kasih, hidup kudus, hidup adil dan benar. Memelihara kebenaran Allah. Hidup dalam kekudusan adalah tanda dari orang-orang yang mencintai rumah Tuhan, mencintai hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, tanda yang ketiga, bahwa kita itu mencintai hadirat Allah, mencintai kediaman Allah, mencintai rumah Tuhan, adalah mencintai jemaat Tuhan, mencintai sesama orang percaya. Yesus adalah kepala gereja dan jemaat adalah tubuhnya. Barang siapa mencintai dirinya, dia mencintai tubuhnya, mencintai anggota-anggota tubuh. Jadi mencintai jemaat berarti mencintai Kristus, sama seperti kita mencintai anggota-anggota tubuh lainnya. Saling mengasihi, pelihara hidup kudus, dan mengasihi diri kita seperti Allah yang sudah berdiam, tinggal di dalam diri kita, menyatu dengan kita, Dia mengasihi kita. Demikian kita mengasihi dan memperlakukan kehidupan kita, tubuh jasmani dan rohani kita, supaya tetap utuh, sempurna, dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur firman-Mu berbicara kepada kami. Seperti pengalaman Daud
menjaga hidupnya untuk berkenan di hadapan Tuhan dan merindukan hadirat-Mu sepanjang hidupnya. Menjaga langkah kakinya untuk tetap menuju kepada rumah Allah, menikmati kasih dan kebaikan Tuhan dalam hadirat. Demikian kami orang percaya, hidup di dalamnya dan menunjukkan buah-buah perbuatan kebenaran. Untuk kami tidak berjalan di jalan kehidupan orang fasik, tidak mencontoh perilaku hidup mereka. Tetapi kami menjaga tangan dan kaki kami untuk tetap melakukan kebenaran dan mencintai hadirat Tuhan, mencintai rumah Tuhan, mencintai kediaman-Mu, menyukai persekutuan, menyukai hadirat Allah bersama umat Allah, bersama jemaat Tuhan lainnya. Terima kasih ya Tuhan, pujilah nama-Mu, berkati umat-Mu. Berkati kami semua, berkati orang tua, berkati anak muda, berkati pekerjaan, berkati pelayanan, berkati semua harapan dan cita-cita mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus. Kekasih-kasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Dan terimalah berkat. Anugerah serta berkat melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.